Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini dalam keadaan sehat. Sehat ya Bunda. Ya. Mohon izin waktunya sebentar pada siang ini ya Bunda. Sari ingin mewawancara Bunda sebentar. Apakah Bunda ada waktu di siang ini? Insya Allah ada. Terima kasih Bunda. Sari ingin mewawancarai Bunda terkait masalah pengalaman Bunda selama ini dalam mengambil keputusan yang menyangkut tentang nilai-nilai kebajikan. Untuk itu ada beberapa pertanyaan nanti akan Sari lontarkan. Bunda bersedia? Ya Bunda ya. Pertanyaan pertama, selama ini pengalaman Bunda, bagaimana cara Bunda untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dalam dilema etika atau rujukan moral? Selama ini mungkin namanya ini di suatu lembaga pasti ada ya masalah-masalah yang harus kita selesaikan. Cuman di sini tentu kita harus bijak dalam memahami masalah-masalah yang datang, baik itu datang dari anak-anak didik ya tentunya, dan juga tentunya terkait dengan mungkin lingkungan bunda-bunda gurunya kan begitu. Nah, di sini tentu kita masalahnya itu tuh kita harus tahu dulu ya kan, masalahnya kalau itu memang berkaitan dengan mungkin guru, apakah itu mengenai ke etika atau ke yang moral tadi ya. Iya. Tentu kalau di sini mungkin kita lebih ininya ke, kalau ke guru mungkin ke etikanya ya yang kita pilih, gimana tentu kita pendekatan kan gitu. Lebih ke gurunya ya Bunda ya, melakukan pendekatan berarti ya Bunda ya, untuk terkait masalah yang terjadi. Begitu Bunda. Iya. Nah untuk masalah yang terjadi itu, bagaimana caranya Bunda dalam pengambilan keputusan itu, terutama ya, tentang masalah yang terjadi dalam menyangkut nilai-nilai kebajikan, di dalamnya ada dua nilai yang bertentangan. Baik. Ini memang dilema ya, karena di situ sama-sama mungkin keputusan sama-sama yang baik ya. Yang sama-sama benar ya. Sama-sama benar. Jadi di sisi lain tentu kita harus tahu nih, kita harus memilih umpamanya ini kita melalui inilah ya pendekatannya. Jadi kita tahu kalau yang etika tadi berarti kita pendekatan dengan gurunya, kalau itu mengenai guru bagaimana untuk supaya gimana ya, supaya hal-hal yang tidak kita inginkan kan gitu bisa nanti kedepannya lebih baik lagi. Jadi di sini tentu kita juga memutuskan tidak hanya kita Bunda sendiri, kepala sendiri, tapi kita juga tetap harus berembuk ya. Yang bersangkutan juga tetap kita panggil, gitu. Tapi juga harus berembuk juga dengan gurunya, mungkin juga dengan yayasan bila perlu kan gitu. Jadi tidak hanya Bunda sendiri yang memutuskan atau kepala sekolah sendiri. Jadi Bunda ada mengajak diskusi bersama gitu ya Bunda, kolaborasi antara Bunda, yayasan atau bahkan dengan guru lainnya gitu ya Bunda ya. Oh iya, berarti langkah-langkah yang Bunda ambil itu dengan cara diskusi bersama, gitu ya Bunda. Diskusi bersama. Kalau sendiri nanti belum tentu keputusan Bunda ini juga benar kan gitu kan. Kalau kata Bunda benar belum tentu nih kawan-kawan ternyata atau yayasan ternyata ini apa. Jadi kita rembuk bersama gimana baiknya gitu. Iya Bunda. Jadi menurut Bunda apa sih langkah efektif Bunda dalam memutuskan keputusan tersebut? Ya langkah efektif itu tadi kita dekatin personilnya kan gitu kan, kita ajak bicara, kita dekatin, mungkin di balik itu di belakangnya ada masalah-masalah yang tentu kita nggak tahu kan gitu. Jadi kita panggil personilnya, kita ajak gimana supaya untuk lebih baik lagi kan gitu. Dalam Bunda melakukan tahap-tahap untuk pengambilan keputusan, apa kira-kira tantangan yang Bunda hadapi dalam langkah-langkah yang Bunda tempuh itu? Kalau langkah-langkah mungkin di sini kita pasti ada ya, tantangan pasti ada. Apalagi kita ini ya walaupun kita sama-sama ini ya, sama-sama bekerja sama-sama guru, tapi tantangannya tentu mungkin di sini pasti karena ini kan
belakang juga berbeda gitu ya. Jadi itu juga menjadi tantangan kita juga. Jadi perbedaan latar belakang dari Iya, guru tersebut iya. ya Bunda. Oh begitu. Nah, jadi kan Bunda nih untuk menyelesaikan kasus tersebut, apakah Bunda memiliki jadwal untuk mendiskusikannya atau punya susunan tersendiri Bunda dalam menyelesaikan kasusnya? Kalau jadwal mungkin tidak ya, jadwal tertentu tuh enggak, tapi kita kalau ini pokoknya kita ada masalah berarti kita panggil kan gitu. Jadi kalau jadwal mungkin hanya di rapat, nah itu ada terjadwal, baru di situ ada masukan-masukan juga. Tapi kalau hanya ada kasus berarti harus kita saat itu mungkin bisa kita selesaikan langsung biar masalah cepat selesai gitu. Jadi cepat diselesaikan Iya, gitu ya intinya ya Bunda ya. Dalam Bunda menyelesaikan kasus tersebut, adakah yang membantu Bunda atau faktor-faktor yang membantu Bunda untuk bisa terselesainya masalah kasus dilema etika itu? Faktornya tentu faktor pendukung yang membantu tentu dari lingkungan kita ya kan. Nah, ada lingkungan kita, lingkungan yang terdekat itu tentu guru-guru di sekitar kita. Interannya ya, iya, Bunda, interan kita kan gitu ya. Setidaknya ya guru lah yang paling dekat dengan kita, itu yang memfaktor. Guru-guru yang ada di sekolah Iya, ini ya Bunda ya. yang memberi masukan-masukan agar masalah ini juga bisa selesai gitu. Iya, ini Bunda. Jadi kan Bunda sudah menceritakan nih pengalaman Bunda dalam pengambilan keputusan. Dari semua pengalaman Bunda itu, kira-kira apa yang dapat Bunda petik untuk Bunda jadikan pembelajaran dalam penyelesaian kasus dilema etika Bunda? Yang bisa kita petik di sini tentu kita di sini memang nggak selamanya ini kita namanya jadi pimpinan gitu ya. Harus harus A gitu ya. Apa kata kita A juga harus A. Kita juga harus melalui pendekatan dengan guru-guru kita, jadi tidak yang kita apa namanya kita ya diktator ya namanya. Ya jadi kita nama pimpinan harus dekat dengan bawahan lah istilahnya. Apalagi kita ini di sini suatu lembaga anak usia dini ya kan. Nah di anak usia dini ini kita harus lebih kompak. Jadi bunda guru kita harus kompak supaya untuk memajukan sekolah kita ini. Jadi pendekatan itu penting ya Bunda ya betul. Untuk bisa selesai kasus. Iya. Ya Bunda, sepertinya itu memang tahap yang Bunda sangat luar biasa ya Bunda. Alhamdulillah berbagi pengalaman, suatu pembelajaran bagi Sari dan tak terasa ini Bunda wawancara kita sudah di ujung ini ya Bunda ya. Ada selesai ya. Terima kasih Bunda atas saran yang luar biasa, masukan-masukan dan pengalamannya untuk berbagi. Semoga praktik baik tetap dapat dilanjutkan di kedepannya. Semangat terus ya Bunda. Sama juga ya untuk Bunda Sari tetap semangat ya dalam menjalankan CGP ini ya. Iya. Maju bersama ya. Maju bersama untuk memajukan sekolah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu pada siang ini Sari ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang Bunda luangkan dan Sari tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Alhamdulillah. Apa kabarnya Ibu pagi ini? Sehat, alhamdulillah ya Bu ya. Ini izin Bu, Sari ingin meminta waktu Ibu sebentar. Bu, izin Sari untuk mewawancara Ibu terkait tentang keputusan Ibu, pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus yang mengandung nilai-nilai kebajikannya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya ditanyakan kepada Ibu. Yang pertama yaitu bagaimanakah selama ini Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang di dalamnya terkandung itu nilai kebajikan yang disebut dengan dilema etika atau rujukan moral itu Ibu? Di kasus yang dihadapi selama ini di sekolah SD KPP ini itu dari hasil pengamatan masalahnya adalah mengenai penggajian guru. Penggajian guru tahu sendiri kan Bu Sari
sekolah swasta ini untuk penggajian itu dari uang sekolah anak-anak tersebut lah, ya kan. Di samping ada bantuan dari dana operasional sekolah BOS, ya kan, itu pun terbatas. Cuma sekarang aturannya boleh 50%. 50% boleh. Namun kalau di sekolah negeri mungkin guru honornya sedikit, ya kan, bahkan mungkin ada yang satu bisa lah digaji dengan besar, ya kan. Tapi kalau di sekolah swasta ini pada umumnya honor semua. Honor semua. Jadi ya dari dana BOS 50% itu tak tercukupi. Jadi dari uang sekolah itu, dari uang sekolah dibantu dengan dana BOS itu. Semua itu mulai dari penjaga sekolah sampai ya saya sendiri sebagai kepala sekolah. Jadi dari SPP itulah. Kemudian gajinya ya terbagi dua di sini. Ada yang guru tetap, ada yang guru honor komite. Kan? Kalau guru tetap itu dari yayasan gajinya, kan, dari uang yayasan itulah. Uang yayasan itu ya itu tadi dari apa itu pengelolaan sawit itu, kemudian tambah lagi fotokopi amanah, ya kan? Itu pun masih kurang. Oh, ada usaha lain juga ya. Kalau nggak ada usaha lain kurang, itu pun masih kurang. Masih minim. Jadi memang terjadi dilema bagi ibu ya Bu ya, dalam untuk mensejahterakan guru di sekolah ibu ya Bu. Tapi guru ini sejahtera kan, minimal gajinya ya bisa lah UMR cita-cita saya, ya kan. Tapi tidak tercapai. Kerjaan banyak guru di sini, tuntutannya banyak, kan. Mulai dari kedisiplinan sampai KBM tuntutannya banyak, sedangkan gajinya ya kalau yang honor komite itu ya 700-an, itu kan nggak sampai 1 juta, kan kasihan itu kan. Nah itu. Jadi ibu menghadapi masalahnya jadi dilema ya Bu ya. Di satu sisi guru nih harus memang mendapatkan kesejahteraan, di sisi lain dananya ini yang benar kita harus mencari ya Bu ya. Berarti ini ibu mengidentifikasinya berdasarkan kasus dilema etika ya. Ini Ibu, dan bagaimanakah cara Ibu dalam pengambilan keputusannya yang terkait dalam kasus tersebut Ibu? Apa langkah-langkah yang Ibu ambil? Langkah-langkah yang diambil tentu karena di atas saya ini kan ada ketua yayasan, ya kan. Tentu saya berkompromi atau musyawarah dengan ketua yayasan, bagaimana masalah ini Pak. Itu kata Bapak ketua yayasan tuh, ya kita usahakanlah Bu, kita kembangkan usaha lagi. Rencananya mau ada usaha lagi gitu kan, mau buka penjualan pulsa, tapi belum terlaksana. Jadi ada ide lagi ya Bu ya, untuk menambah usaha yayasan. Apalagi murid sekarang ini kan kita bersaing dengan sekolah negeri. Sekolah negeri gratis kan, sekolah swasta bayar, SPP bayar. Nah setiap tahun itu bersaing. Murid sekarang sedikit berkurang. 2 tahun ini berkurang murid. Yang tadinya sampai 200 sekarang tinggal 192. Penurunan. Karena itu tadi kan sekolah-sekolah banyak, kan. Ya, jadi harus kita mencoba mempertahankan tetap ya Bu. Nah tadi kan Ibu sudah menyampaikan tentang langkah-langkah prosedurnya Ibu. Lalu kira-kira menurut Ibu apa yang Ibu anggap cara Ibu efektif nih dalam mengambil keputusannya?
Ya cara efektifnya yaitu tadi untuk penggajian itu. Iya. Cara efektifnya ya dengan musyawarah yayasan, komite, dinaikkan uang SPP sedikit, ya untuk menambahkan, untuk menutupi kekurangan tersebut. Jadi ada dinaikkan ya Bu ya Sedikit, uang sekolahnya. Karena memang gaji gurunya dari uang sekolah dari ya uang Bu ya, sekolah, murid ya. kan muridnya berkurang, tentu ada kenaikan sedikit. Itu tadi penambahan usaha, ya kan. Ketika Ibu mencoba menaikkan uang SPP tersebut, kira-kira apa tantangan yang Ibu hadapi saat Ibu mengambil keputusan itu? Ya tantangannya ya sebagian orang tua murid tentu ada yang tak setuju kan, Iya. karena mungkin faktor ekonomi orang tua murid itu kan tak sama, ya kan. Mungkin ada yang kerja sebagai karyawan swasta, ada yang bertani, ya kan. Bahkan mungkin ada yang kerja di bangunan, ya kan. Nah itu tadi Nanti respon dari wali murid ya Bu yang beragam ya Bu iya. ya. Nah selanjutnya pertanyaan saya ingin tanyakan, apakah dalam penyelesaian kasus tersebut Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya atau Ibu langsung selesaikan kasusnya di hari yang sama? Ada jadwalnya, tentu kita musyawarah dulu kan, Yang musyawarah. rapat dengan Dewan Guru bersama komite, bersama ketua yayasan. Oh, dirembukan bersama ya Bu. Jadi ada kolaborasi ya Bu ya antara guru, yayasan dan komite. Oh, gitu. Nah, jadi apakah ada faktor lain atau seseorang yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan ini? Ada Ya. faktor memudahkan Iya. ya kan, itu support dari ketua yayasan. Oh, yayasan sangat mendukung. Sangat mendukung. Alhamdulillah ya Bu, yayasannya mendukung sekali. programnya. Nah, jadi ini Bu pertanyaan terakhir ya Bu ya. Dari pengalaman yang Ibu sampaikan kepada saya, kira-kira apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu saat mengambil keputusan itu? Alhamdulillah saat mengambil keputusan itu semua support, ya kan. Jadi mudah saya untuk itu, nggak ada yang soalnya keputusan itu kan untuk kita bersama-sama kan. Iya. Jadi mulai dari komite, mulai dari guru, mulai dari yayasan, semuanya support. Ya, jadi memang mendukung ya. Berarti kan Ibu tadi ada sebelum mengambil keputusan Ibu sudah mengajak berembuk bersama, kolaborasi antara guru dan yayasan ya Bu ya. Berarti memang keputusan itu Ibu ambil berdasarkan hasil rembukan bersama. Oh, Bu. Alhamdulillah ya Bu. Akhirnya wawancaranya sudah selesai. Alhamdulillah, terima kasih ya Ibu sudah berbagi pengalaman tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Semoga Ibu tetap sehat dan tetap semangat ya Bu dalam memajukan kesejahteraan gurunya dan juga mencerdaskan murid-muridnya. Terima kasih Sari. Tetap semangat ya Bu ya. Ya, semangat. Nah, untuk itu Sari mengucapkan terima kasih banyak atas waktu Ibu dan Sari akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat ya Bu ya? Allah Akbar. Ini Bu mohon izin waktu Ibu sebentar. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya wawancara kepada Ibu terkait permasalahan Ibu dalam mengambil keputusan yang menyangkut nilai-nilai kebajikan. Pertama yang saya ingin tanyakan kepada Ibu terkait pengalaman Ibu selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus masalah yang merupakan dilema etika atau kebijakan moral. Bagaimana cara Ibu mengidentifikasinya? Mengidentifikasinya kita lihat dulu pokok permasalahan yang terjadi di sekolah tersebut. Mungkin salah satunya
kita lihat, kita pilah-pilah. Oh, ini kasusnya terhadap siswa, ini kasusnya terhadap bapak dan ibu guru di sekolah, atau bahkan kasus menyangkut lingkungan di sekitar lingkungan sekolah. Mungkin kita pilah dulu permasalahannya, dilema itu ada mungkin tingkatannya gitu, dan macamnya gitu. Iya, iya. Menurut saya seperti itu Oh, gitu. jadi Ibu kelompokkan dulu ya Bu ya, Iya. dari siswa atau lingkungannya, Iya. begitu ya Bu ya. Oh iya Bu. Nah, selanjutnya selama ini bagaimana cara Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu yang menyangkut kasus-kasus tersebut yang ada nilai-nilai kebajikannya yang sama-sama benar begitu. Begitu. Kalau cara mengatasinya, jika terjadi permasalahan dilema ini, kalau pengalaman sebelumnya ya, kita lihat dulu, kita diidentifikasi masalah yang terjadi misalnya terhadap siswa. Mengapa siswa tersebut bisa mengalami dilema tersebut? Mungkin banyak faktor yang menyebabkan munculnya dilema tadi. Bisa jadi faktor dari lingkungan keluarganya, mungkin lingkungan pergaulannya sehari-hari, bisa juga mungkin pergaulan siswa tersebut di sekolah. Begitu juga dengan dilema terhadap bapak dan ibu guru di sekolah. Mungkin ada faktor yang menyebabnya, bisa dari dalam diri sendiri bapak ibu guru tersebut, mungkin bisa juga dari lingkungan di sekitarnya, juga bisa dari pergaulan sehari-hari bapak dan ibu guru selama di sekolah tersebut. Jadi Ibu kembali melihat faktor-faktornya ya Bu ya. Terus selama ini Ibu sudah melihat faktor-faktor itu, apa yang Ibu anggap itu efektif dalam Ibu mengambil keputusannya? Mengambil keputusan. Kalau dalam mengambil keputusan, kita juga melalui tahap. Jadi tidak langsung keputusan itu kita ambil, wah ini harus keputusannya seperti ini. Tidak. Kalau terhadap siswa, itu siswa ini kan pembimbing utamanya di sekolah itu adalah wali kelas. Jadi wali kelas ini peran orang tua, pengganti orang tua di sekolah. Jadi dengan adanya permasalahan terhadap siswa, ini wali kelas yang pertama mengatasinya. Jika masalah ini menyangkut mungkin kehadiran siswa ini sedikit ke sekolah, mungkin penyebab dia tidak nyaman datang ke sekolah, ini wali kelas lah peran menelusuri apa penyebab dari dilema terhadap siswa tersebut. Seandainya itu udah diatasi sama wali kelas, baru naik level lagi. Kalau di SMP kan ada tingkatannya gitu. Jadi tidak langsung ke kepala sekolah laporannya gitu. Setelah wali kelas sudah dipanggil melalui surat beberapa kali, 3 kali tahapannya. Bahkan kalau di sekolah tersebut menerapkan sistem poin, dikumpulkan poinnya, ini juga akan lebih dimudahkan wali kelas untuk menghitung poinnya. Setelah level misalnya di 75 atau 50, itu tahap akhir pemanggilan terhadap siswa, maka wali kelas mengeluarkan perjanjian. Setelah dikeluarkan perjanjian, nanti ada lagi tahapannya, tidak bisa juga ternyata murid tersebut, siswa tersebut masih juga melakukan dilema tersebut, permasalahan tersebut tetap berlanjut, maka naik level penanganannya lagi, yaitu bersama pembina OSIS. Kalau di SMP itu kan ada pembina OSIS. Jadi dibina dulu sama OSIS. Jika di OSIS, pembina OSIS tidak bisa mengatasi permasalahan yang terhadap dilema siswa tersebut, maka naiklah ke level tingkatan, yaitu kepala sekolah yang menangannya. Jadi keputusan di sinilah diambil nanti keputusan anak ini bersedia untuk sekolah kembali setelah kita kasih wejangan, kita kasih masukan. Kalau dia tetap sekolah, kita lanjutkan untuk beri kesempatan dia sekolah sesuai dengan isi dari perjanjian yang sudah kita tetapkan di sekolah tersebut. Jika di sekolah tersebut ada pembuatan keputusan, pembuatan perjanjian. Tapi kalau tidak ada perjanjian, ini susah juga kita untuk pengambilan keputusan langkah selanjutnya. Mungkin seperti itu. Luar biasa ya Bu, berarti banyak tahap yang memang akan Ibu lakukan ya Bu dalam untuk memutuskannya itu.
Kemudian Ibu setelah Ibu memiliki tahap-tahap itu ada nggak ya Ibu merasa ada tantangan dalam menghadapi kasus itu? Oh, biasanya kalau menurut Mm-mm. pengalaman gitu ya, tantangan terbesar itu bagaimana menjelaskan terhadap orang tua siswa jika terjadi permasalahan itu sama siswa. Jadi kan di sini rata-rata siswanya ada yang memahami dengan kondisi anaknya, ada yang tidak memahami. Mungkin orang tua biasanya dia mengetahui anaknya di rumah baik-baik saja, tapi di sekolah dia tidak tahu. Nah, ini dilema di sini timbul ketimpangan. Jadi antara orang tua dengan pihak sekolah dengan siswanya sendiri ada tiga tiga macam gitu. Tiga macam yang harus kita luruskan gitu. Jadi di sini muncul permasalahan baru bahwa mengatasi orang tua yang tidak memahami dengan kebijakan-kebijakan yang kita ambil, ini harus kita sebagai pihak sekolah harus pelan-pelan memberi pengertian kepada orang tua siswa. Mungkin Tantangannya seperti itu. bersama orang tua Iya, ya Bu, bersama ya? orang Iya, tua, iya, kayak karena berbeda berbeda pendapat. latar belakang juga ya. Latar belakang juga. Kalau mereka mengerti dengan kondisi anaknya, dengan mungkin sudah memahami tipe anaknya, orang tua nerima. Tapi kalau yang tidak menerima ini, muncul kita kerjasamanya. Itu seperti itu. Iya. Lalu Ibu dalam pengambilan keputusan itu, apakah Ibu mempunyai tata cara atau jadwal untuk menyelesaikan kasus itu? Oh, kalau jadwal, ya itu tadi. Jadwal tadi sesuai dengan tahapan yang sudah kita lalui. Jadi makanya di dalam sistem mengambil kebijakan, kalau kita memperlakukan sistem poin di sekolah tersebut, itu akan lebih terarah ya. Oh, ada tahapan panggilan pertama, tahapan panggilan kedua, ketiga, kemudian setelah dibuat perjanjian terakhir, itu barulah diambil keputusan. Mungkin seperti itu. Sangat luar biasa ya Bu, peran Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan tersebut. Dan selanjutnya nih Bu, ada lagi pertanyaannya, adakah yang membantu Ibu? Tadi kan Ibu ada bilang peran wali kelas ya Bu ya. Nah, apakah ada selain itu yang membantu Ibu dalam memecahkan masalahnya? Oh ya, kalau sekolah kita ada memiliki seperti bimbingan konseling seperti itu, ada guru BK-nya, mungkin ini lebih mempermudah dalam menangani masalah terhadap siswa. Tapi jika di sekolah tersebut tidak ada guru BK-nya, bimbingan konseling yang khusus untuk menangani permasalahan terhadap peserta didik, ini mungkin kita agak sedikit kesulitan. Maka peran wali kelas ini menjadi dua perannya gitu kan, sebagai pembimbing, sebagai pengganti orang tua di sekolah ini. Itu peran wali kelas. Jadi setelah wali kelas, itulah kita arahkan kepada pembina OSIS. Setelah pembina OSIS barulah ke mungkin yang lebih tinggi lagi, kalau bisa oleh wakil kepala sekolah, masalah yang terjadi wakil kepala sekolah. Tapi jika tidak juga, baru yang terakhir keputusan itu adalah letaknya di kepala sekolah. Itu seperti memang itu. Banyak pihak yang terlibat ya, banyak ya, pihak kolaborasi antara satu dengan yang lainnya memang sangat diperlukan. Tapi sebelumnya juga tidak terlepas dari pemanggilan orang tua tadi. Jadi kerjasama antara orang tua, siswanya, dan wali kelasnya sangat harus berkolaborasi lah semuanya gitu. Perlu dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Banyak sekali ilmu yang saya dapat hari ini ya Bu ya. Terakhir ini Ibu, dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, apakah yang didapat Ibu petik pelajaran dari Ibu mengambil keputusan ini? Yang pertama mungkin kita harus fokus dengan permasalahannya. Kemudian yang kedua, permasalahannya itu kita pilah. Ini siswanya, ini masalah dengan gurunya, atau seperti apa. Mungkin kita fokuskan dulu permasalahannya. Kemudian yang kedua, penanganannya siapa yang lebih tepat. Jadi tidak bisa pengambilan keputusan itu kalau udah di wali kelas misalnya kan,
udah selesai di wali kelas, itu juga harus ada hitam di atas putihnya gitu ya kan. Bahwa kita itu telah melewati tahap-tahapan tadi gitu. Oh iya, pemanggilan pertama tahapannya ini, pemanggilan kedua tahapannya ini. Jadi ada bukti fisik kita itu sudah memanggil siswa dan sudah diselesaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Jadi memang ada Ya. tertera ya Bu ya, hitam di atas putihnya. Ya. Jadi jelas memang sudah Bahkan setiap Bapak dan Ibu guru supaya itu lebih lengkap lagi datanya di sekolah tersebut, maka kita harus punya data kepribadian siswa. Jadi ini dimiliki sebaiknya dimiliki oleh masing-masing guru. Jadi setiap permasalahan yang terjadi dicatat di data kepribadian. Jadi di sini bisa kita buka lembaran data kepribadian. Kalau dia memang udah pantas, tidak pantas bisa dibina. Di sini ada kita buktinya gitu. Jadi bukti fisik itu sangat ada, penting. jelas ya, Nah, Bu, ya. Jadi kita tidak mengarang Iya, jadinya ya, tidak Bu, mengarang ya. dan tidak mengambang. Jadi kalau keputusan itu udah bulat, oh ini anak ini layak untuk diserahkan kembali ke orang tuanya. Anak ini boleh dikembalikan ke orang tuanya, mungkin keputusan itu harus pindah misalnya. Kita nggak boleh langsung mengambil keputusan harus keluar kamu, nggak boleh lagi sekolah sini. Nah, itu hal yang tidak boleh kita lakukan sebaiknya gitu, karena itu sesuai juga dengan peraturan pemerintah mencerdaskan anak bangsa ya kan, wajib belajar 12 tahunnya nanti bisa gagal gitu. Betul sekali. Jadi kalau bisa kita arahkan dulu. Mungkin keputusan yang kita ambil itu seperti itu. Sungguh luar biasa ya. Memang kalau kita keputusan itu memang harus ada penyelesaiannya secara bertahap ya Bu ya, supaya tidak salah langkah gitu ya Bu ya. Benar sekali. Terima kasih banyak Ibu. Berbagi pengalaman yang sangat berharga. Terima kasih juga udah mau berkunjung. Iya, lain waktu masih mau berbagi lagi ya Bu ya. Ada waktunya luang, kita sharing lagi, wawancara lagi. Untuk hari ini diskusinya, wawancaranya sampai di sini dulu Ibu. Mohon maaf bila sudah mengganggu waktunya, dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk pada kegiatan wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Untuk itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.